Selamat siang, Pak. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 6 Fisika kelas 11 MIA 2 SMA Negeri 1 Pulau Rakyat sedikit ingin bertanya kepada Bapak jika Bapak berkenan. Ya, saya berkenan. Apa saja itu, Nak? Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru? Kalau guru PNS itu 1 Desember 1994, tapi sebelumnya pernah juga guru Texas lah dulu bilangnya, pindah sana pindah sini sebelum jadi PNS. Udah. 1 Desember 1994. Apa alasan yang mendasari Bapak hingga saat ini menjadi guru? Ya, pertama memang bisa dikatakan kalau masa saya gitu, sekolah guru itu yang paling murah meriah. Dulu murah meriah. SPG bisa jadi guru, tengok janganlah guru SD pikiran awak kan. Jadi masuklah kuliah. Dulu IKIP, IKIP. IKIP. Jadi khusus produk guru lah di situ. Dulu Jalan Merbau. Kalau tahu kamu itu belakang Carrefour, itulah kampus kamu Jalan Merbau. Itu Bu Rismala pun pernah sempat. Rismala pernah di situ, Bu. Jalan Merbau. Enggak kan? Nah, baru pindahlah kami ke Jalan Pancing. Kampus pertama pindah di situ adalah Fakultas Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Olahraga, baru Fakultas Teknik, Fakultas Pendidikan Teknik Kejuruan. 3 fakultas. Oke. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Bapak dalam proses mengajar? Jika ada, upaya apa saja yang harus dilakukan? Nah, sebenarnya kalau yang betul-betul semua dipersiapkan itu RPP sesuai dengan yang disampaikan. Persiapan secara mental, persiapan secara fisik udah disiapkan. Cuma kadang jauh dari kenyataan. Kadang udah siap kita mau mengajar, gurunya, muridnya juga belum siap. Ada yang terlambat lah, PR-nya gak siap. Oke lah, biasanya itulah suka duka sebagai guru. Oke. Bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Bapak dalam memahami materi yang disampaikan? Oh ya, kalau yang tahun-tahun yang lewat, rata-rata bisa dikatakan, makanya dulu penerimaan murid itu berdasarkan NEM. Jadi sekolah kita ini termasuk sekolah unggulan kalau untuk asahan atas. Jadi dalam hal ini, rata-rata penerimaan itu berdasarkan NEM. Contoh diterima 300 satu angkatan itu ya kan Nak ya. Sekarang terbuang lah itu setengah. Jadi 600 diterima, 300 sudah diterima. Makanya pikir. Jadi karena apa? Pertama-tama program dari sekolah kita ini pada umumnya disiplin itulah yang memang diminta. Bapak pernah mendengar tentang pemanasan global nggak, Pak? Oh, kalau pemanasan global, apalagi dengan waktu sekarang ini ya jelas pernah. Sesuai dengan pelajaran yang saya ampu, pemanasan global itu berkaitan dengan fisika. Jelas ada. Sebenarnya pemanasan global itu apa ya, Pak? Pemanasan global itu adalah pemanasan menyeluruh seluruh bumi. Baik angkasa, baik di daratan maupun di lautan. Oke Pak, apa ciri-ciri pemanasan global? Jelas, ciri-ciri pemanasan global. Temperatur pada umumnya di permukaan bumi kita ini sangat tinggi. Anda kurasa pernah merasakan ini ya. Berapa tahun ini ya kan? Musim hujan, musim kemarau nggak jelas-jelasnya. Pengaruh dari kabarnya pengaruh global ini adalah badai El Nino itu tadi lah. Jadi panas sekali. Aturannya kalau bulan 9, September, Oktober bulan hujan, ternyata itu pemanasan global secara menyeluruh. Itu cuaca secara iklim tidak menentu. Kenapa pemanasan global bisa terjadi? Apa penyebabnya, Pak? Ya, jelas pemanasan global karena faktor-faktor zaman dan teknologi juga. Sebelum ditemukan teknologi, ya, sebenarnya kita pelajari itu dari belajar bumi antariksa kebumian. Bumi kita ini di lapisan atmosfer, ya kan? Lapisan atmosfer ada 7 dari stratosfer, troposfer, dan ionosfer. Nah, di ionosfer itulah paling kalau nggak salah itu dapat dari situ lapisan ozon. Ozon ini dari segi unsur kimianya ini O3. Kalau O2 itu oksigen kan? Oksigen. Inilah lapisan ozon sebagai atap dunia kita, atap
bumi. Jadi kalau seandainya dipancarkan pun dari matahari dengan temperatur yang begitu tinggi, itu diserap itu paling tidak 60%, baru dicampakkan lagi ke ruang angkasa. Jadi hanya 40% kita terima sebenarnya. Ya, dari para ahli. Tapi karena sekarang faktor teknologi, ruang ber-AC, kalau kita pakai itu kan ada isi gas freon, kulkas, sebagai pendingin, itu ada gas freon itu. Jadi gas freon ini itu adalah lama kelamaan bisa merusak daripada lapisan ozon. Memang nggak nampak, namanya pun gas. Bisa merusak daripada lapisan-lapisan ozon kalau dipakai dengan skala besar. Contoh ruang pendingin, baru pabrik-pabrik yang menggunakan temperatur dingin, bikinnya membuat pabrik es, apa gitu kan, dan seterusnya. Banyak. Oke Pak, salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah efek rumah kaca. Apa kegiatan sehari-hari kita yang mengakibatkan efek rumah kaca? Iya, definisi efek rumah kaca adalah terperangkapnya panas di suatu tempat. Berarti nggak keluar. Macam gini lah, tutup semua. Ya kan? Napas kita di sini kayak gitu. Kalau udah tutup itu nggak terjadi sirkulasi udara. Itulah efek rumah kaca. Jika pemanasan global terus-menerus terjadi, apa yang dampak akan yang terjadi? Oh, banyak kali bahaya, itu kiamat kubro lah itu namanya. Iyalah. Maka aku bilang kiamat kubro. Apa kiamat kubro? Kiamat besar. Kiamat besar. Kiamat kecil, kiamat kubro kan, iya kan? Iya, kiamat kecil apa? Sugro, maaf ya, aku batal ya. Kiamat sugro lah itu. Termasuk juga seperti kok katanya waktu di gempa tektonik, gempa tsunami itu kiamat sugro katanya kan. Itu memang proses alam itu. Skala periodisasi 75 tahunan memang itu. Nggak ada. Jadi kalau ini memang nggak bisa dihindari. Contoh, Anda tahu kan di benua Antartik, di mana itu benua Antartik? Benua Antartik tahu? Itu salju abadi itu. Kabarnya kalau seandainya terjadi pemanasan global, tengok itu daerah-daerah pesisir pantai Semarang, ya kan? Apa namanya itu, Bangkok, Jakarta bisa tenggelam itu 2045 tuh. Ya, kemungkinan tenggelam. Kan terjadi penurunan muka tanah. Kalau dari segi kebumian, penurunan muka tanah, karena kalau di Jakarta itu banyak disedot air tawar itu. Jadi kosong permukaan di bawah tanah itu, jadi amblas turun. Jadi dengan catatan secara teknologi Pak ya, bahwasanya itu turun permukaan tanah itu. Turun permukaan tanah itu, apalagi kalau membangun gedung-gedung tinggi, pondasinya paling sedikit 100 meter itu ada itu. Supaya kuat kan? Terjadi. Jadi untuk seandainya kejadian itu, kota Bangkok, Jakarta akan tenggelam. Kira-kira 2030 atau 2035. Terprediksi. Apakah pemanasan global memiliki dampak positif, Pak? Jelas tidak, namanya pemanasan global. Kalau udah menyeluruh panas mana enak? Dingin kali pun dapat nggak enak. Kalau namanya pemanasan global, secara nggak ada dampak positifnya. Kalau menurut aku, entahlah, tanya guru kau nanti ya. Tanya nanti guru kau. Pemanasan global itu apakah ada dampak positifnya? Tidak. Namanya udah global. Semua kepanasan. Di rumah panas, rumah tangga pun panas. Ya kan? Murid pun panas. Ya. Ya. Dampak negatifnya yang ada, dampak positifnya nggak ada. Kalau yang namanya pemanasan iya, tengok tuh, makin panas orang. Hati pun panas. Iya betul. Cocok. Iya. Nggak ada yang positifnya, tapi entah ada jawaban lain, nanti tanya sama gurunya. Lanjut. Mengapa pemanasan global mempengaruhi kesehatan manusia? Ya jelas. Coba dulu kau panas kau, aturan kau cantik. Ya kan? Gosong kok, plek-plek hitam kayak gitu. Makanya dibikin ultraviolet kan. Yang bagus itu jam 7 kok jemur. Sekarang kau dulu jam 10 kan, jam 8 aja jemur. Jam 9, 11
kadar ultraviolet itu tinggi. Sekarang model-model kecantikan ya kan, ada sinar UV katanya kan. Itu kalau bisa dikurangi juga itu. Yang penting alami. Ke atas kayak gitu bikin bedak. Kalau bisa bedak dingin bikin. Ada kan bedak sinar UV katanya, kalau tengok di iklan. Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Kalau pemanasan global tidak dihentikan, ya itu tadilah. Kota di pinggir pantai seperti Jakarta dan Bangkok akan tenggelam. Lambat atau tidak akan tenggelam karena daya dukung negara kota itu udah berkurang. Makanya kalau negara Republik Indonesia, maka berusahalah pemerintah untuk memindahkan. Maka dicari pun dari sana itu, di mana itu IKN itu dari pantau itu, dari dampak ekologi, dampak tektonik gempa, dampak banjir, dampak temperatur suhu dan sebagainya. Makanya di IKN Kalimantan Timur itu bagus dari segi terletak pun strategis di bagian tengah Indonesia. Indonesia itu bukan Jawa aja ya, ingat itu. Seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut Bapak, pemanasan global di bumi sekarang semakin membaik atau semakin memburuk? Kalau menurut dampaknya enggak, untuk melestarikan atau untuk menguranginya lebih lambat daripada hasil yang diapakan. Jadi kurang memuaskan lah. Karena enggak seimbang dengan, udah ada tuh rapat antara PBB itu tentang penyelamatan bumi, ya. KTT Bumi namanya itu di Brazil. Udah dibilang negara-negara yang menggunakan emisi gas buang terutama Cina itu nggak mau meratifikasi untuk menandatangani kesepakatan pengurangan emisi gas buang karena sumber energi orang itu dari batu bara dibakar itu asap. Jadi pada umumnya termasuk juga negara-negara maju, Amerika juga. Jadi ya kita terima aja lah padanya. Negara-negara besar aja nggak mau meratifikasi atau menandatangani tentang KTT Bumi. Oke. Lalu Pak, apa tindakan yang terbaik yang harus kita lakukan guna mengurangi pemanasan global? Iya, paling terbaik yang terdekat adalah menghijaukan, go green. Tahu go green? Go apa? Pergi, Green, pergi hijau. Enggak, bersama-sama menghijaukan dunia ini. Baik di bumi maupun di mana. Go green itu identik dengan bukan hijau aja. Kau cat pula nanti semua kau rumah kau hijau nanti semua. Hijau, kan? Tanaman-tanaman ditanam, tanaman-tanaman hijau. Ya udah, itu halaman awak jangan di semen, dibuat rumput, ya kan? Halaman kau, rumah kau di semen. Iya. Enggak, halamannya di semen. Halamannya enggak. Tanami kalau bisa rumput hijau, rumput Jepang, ya kan? Jadi kalau datang tanah air, diresapnya disimpan. Kadar airnya cukup deh kan? Itu satu. Baru rumah itu usahakan itu pakai jendela yang besar, siang dibuka, nyamuk pun berilangan itu. Ya kan, jendela terjadi sirkulasi udara. Macam inilah, nggak ada sirkulasi udara ini, panas. Nanti karena mau berasnya di ruang laptop nih. Oke ya itu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah Bapak berikan pada tahap wawancara kali ini. Kami banyak mendapatkan ilmu tentang pemanasan global dan tentu saja kami lebih tertarik untuk menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih dan terima selamat kasih. siang, Pak. Ya, laksanakan ya. Oke.